staf Sintayong kembali ke Indonesia, Choi Ju-yang diminta menjadi fisioterapis Garuda Muda. Mantan fisioterapis timnas Indonesia, Choi Ju-yang, dikabarkan bersedia kembali bergabung dengan tim Merah Putih. Namun, pria asal Korea Selatan tersebut tidak akan bertugas di timnas senior, melainkan bersama timnas U17 Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengungkapkan bahwa ia mendapat instruksi dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menghubungi Choi Ju-yang agar kembali membantu tim muda Indonesia. Sebelumnya, Choi Ju-yang pertama kali bergabung dengan Timnas Indonesia pada tanggal 30 Desember tahun 2023 atas permintaan langsung Sintayong. Sebelum ke Indonesia, ia sempat menjadi fisioterapis Timnas Vietnam. Namun, setelah 1 tahun bertugas, ia terkena dampak dari pemecatan Sintayong oleh PSSI. Choi kemudian kembali ke Korea Selatan bersama pelatih asal negaranya dan staf lainnya, tetapi sempat menyatakan niatnya untuk kembali ke Indonesia di kemudian hari. Sumarji menilai Choi Ju-yang memiliki kualitas luar biasa dalam pekerjaannya sebagai fisioterapis. Oleh karena itu, PSSI ingin ia segera kembali untuk membantu timnas U17 Indonesia di bawah kepemimpinan Nova Arianto. Nova sendiri membenarkan bahwa Choi Ju-yang akan bergabung dengan timnya, meski belum bisa memastikan kapan ia akan tiba di Indonesia. Nova Arianto dan Choi Ju-yang sudah berdiskusi mengenai kerjasama mereka di timnas U17. Keduanya memiliki hubungan baik sejak sama-sama bekerja di bawah Sintayong. Nova pun menyambut baik keputusan Choi untuk kembali ke Indonesia dan berharap kehadirannya dapat membantu perkembangan tim. Kita tunggu saja kapan dia datang. Yang terpenting, dia sudah bersedia kembali, ujar Nova. Tidak ada pemain titipan, Sumarji tegaskan Kluivert tidak pandang bulu dalam memilih pemain. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menegaskan bahwa dirinya akan memilih pemain tanpa memandang latar belakang, baik lokal maupun keturunan. Ia hanya akan menurunkan pemain yang siap berjuang untuk tim Garuda. Setibanya di Jakarta pada Sabtu malam WIB, Kluivert langsung memantau pemain yang berlaga di BRI Liga 1. Didampingi asistennya, Alex Pastur, Denny Lanzat, dan Gerald Van den Boeck, ia menyaksikan pertandingan Persija Jakarta vs PSBS Biak di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Tim pelatih baru Timnas Indonesia fokus mencari pemain dari kompetisi domestik yang dianggap layak memperkuat skuad Garuda. Sebelumnya, Kluivert telah lebih dulu meninjau performa pemain keturunan yang bermain di Eredivisie Belanda, seperti Tom Haye, Kelvin Verdonk, dan Eliano Reijenders. Dengan waktu yang terbatas, ia harus segera membangun tim untuk menghadapi putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia akan bertandang ke Australia pada tanggal 20 Maret dan menjamu Bahrain 5 hari kemudian. Kluivert menargetkan minimal 4 poin dari 2 laga ini demi menjaga peluang lolos ke putaran final. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menegaskan bahwa Kluivert dan stafnya tidak akan membeda-bedakan pemain berdasarkan statusnya. Alhamdulillah Kluivert itu tidak memandang dari mana berasal, artinya yang dilihat adalah persaingan di masing-masing posisi. Ketika posisi itu antara naturalisasi dan lokal, kualitas lebih bagus yang lokal, yang dipilih ya yang lokal, ujarnya. Ia pun menegaskan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran bagi pemain lokal, karena mereka pasti mampu bersaing. Yang terpenting adalah pemain harus berjuang dari hati untuk membela Indonesia dan mengharumkan nama bangsa di sepak bola. Jean Kelly Schroyer pantas masuk timnas. Respon pelatih PSBS Biak atas hadirnya Patrick Kluivert. Patrick Kluivert bersama stafnya telah memulai tugasnya di Timnas Indonesia dengan memantau langsung pemain-pemain potensial di Liga 1. Dalam pengamatannya, ia menghadiri pertandingan antara Persija Jakarta dan PSBS Biak yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Kehadirannya di Stadion Patriot membuat laga semakin menarik, di mana kedua tim berusaha menampilkan permainan terbaik mereka demi mendapatkan perhatian dari pelatih tim nasional. Pertandingan berlangsung ketat, dengan PSBS Biak menunjukkan perlawanan sengit dan tidak membiarkan Persija menang dengan mudah. Pelatih PSBS, Emray Abus, menyambut positif kehadiran Kluivert di laga ini, sekaligus menjadikannya sebagai kesempatan bagi para pemainnya untuk lebih termotivasi.
Saya sudah bilang ke pemain, ini ada pelatih timnas Indonesia di Stadion Patriot. Mungkin dia bisa melihat kelebihan kalian supaya terpilih ke timnas Indonesia, ujar Emre. Motivasi ini terbukti berdampak besar, karena para pemain PSBS tampil disiplin dan penuh semangat sepanjang pertandingan. Salah satu pemain PSBS yang mencuri perhatian adalah Jeam Kelly Schroyer, yang musim ini telah tampil dalam 21 pertandingan dan mencetak 2 gol. Selain itu, Kelly juga telah mengantongi 10 caps bersama timnas U23 Indonesia di bawah asuhan Sintayong, menjadikannya sebagai salah satu kandidat kuat untuk masuk ke skuad Garuda. Dengan pengalamannya yang cukup matang, ia diyakini memiliki peluang besar untuk bersaing di level tim nasional senior. Emre berharap para pemainnya bisa menunjukkan kualitas terbaik mereka dalam laga seperti ini agar mendapat perhatian dari pelatih timnas. Kalian bisa menunjukkan permainan terbaik di sini. Saya rasa pemain seperti Jeam Kelly Schroyer bisa pantas ke timnas Indonesia, tutupnya. Pelatih PSBS menegaskan bahwa kesempatan bermain di bawah sorotan Kluivert harus dimanfaatkan sebaik mungkin, karena bisa menjadi jalan bagi para pemain untuk meraih mimpi membela timnas Indonesia. Sudah pulih dari cedera, Miss Hilger dipastikan ikut bertandang ke Australia. Setelah mengalami cedera hamstring pada November tahun 2024, Miss Hilgers harus menjalani perawatan intensif dan absen dalam beberapa pertandingan. Cedera tersebut membuatnya kehilangan ritme permainan, sementara FC Twente harus berjuang tanpa kehadiran salah satu bek andalannya. Dalam 4 laga Eredivisie yang dilewatkannya, tim hanya mampu meraih 2 kemenangan dan menelan 2 kekalahan. Absennya Hilgers terbukti berdampak besar terhadap performa lini pertahanan FC Twente. Setelah lebih dari sebulan menepi, pemain berusia 24 tahun itu akhirnya kembali merumput. Dalam laga tandang melawan Go Ahead Eagles, Hilgers mendapat kesempatan bermain selama 20 menit setelah masuk pada menit ke-70 menggantikan Max Bruns. Meskipun FC Twente gagal meraih kemenangan dan harus puas dengan hasil imbang 2-2, kehadiran Hilgers menjadi sinyal positif bahwa ia sudah mulai kembali ke performa terbaiknya. Sentuhan pertamanya setelah cedera tentu menjadi momen penting untuk memulihkan kepercayaan diri dan kestabilan fisiknya. Dengan kondisi yang semakin membaik, Hilgers diperkirakan akan tampil sebagai starter saat FC Twente bertandang ke markas SC Heerenveen pada Minggu, tanggal 9 Februari. Kembalinya Hilgers bukan hanya kabar baik bagi klubnya, tetapi juga bagi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sang pelatih sangat mengandalkan Hilgers sebagai salah satu bek tengah utama, baik dalam formasi 3 bek maupun 2 bek. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa membuatnya menjadi pilihan utama untuk memperkuat lini pertahanan Garuda. Timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi 2 laga krusial pada Maret tahun 2025, dengan target mengamankan setidaknya 4 poin. Kehadiran Hilgers di lini pertahanan diharapkan dapat meningkatkan soliditas tim dan memberikan keseimbangan, sehingga peluang untuk mencapai target semakin besar. Dengan kualitas dan kepemimpinannya di lini belakang, Hilgers bisa menjadi faktor kunci dalam perjuangan Indonesia di level internasional.